Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, mari kita belajar komunikasi, karena komunikasi itu salah satu penyebab seseorang bisa sukses, penyebab seseorang bisa berhasil dalam memimpin organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi profit. Seorang pemimpin ketika berhasil melakukan komunikasi yang baik dengan anggotanya, maka amatlah dekat keberhasilan itu ada. Manusia oleh Allah diciptakan dapat berbicara menjadi kelebihan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia juga memiliki segudang keunikan dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia dapat berpikir, dapat berinteraksi dengan baik. Allah berpesan dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 9 maksudnya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua bibir. Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini tujuannya bukan untuk menyampaikan aneka nikmat Tuhan yang telah diperoleh manusia, tetapi untuk mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya potensi yang seharusnya digunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, ini jadi adanya dalam pandangan Quraisy Shihab, adanya mata, lidah, bibir itu ada agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu tentu kembali kepada diri sendiri. Orang bisa bahagia dengan pola dan caranya sendiri. Salah satu yang kita bahas tentu di sini adalah pola komunikasi. Orang dapat bahagia dengan komunikasi yang baik. Orang bersedih karena komunikasinya kurang baik. Mari kita lihat beberapa definisi tentang komunikasi ini. Salah satunya dalam pandangan Judy dan Paul mengungkapkan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama itu untuk kelangsungan hidup diri sendiri, meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri sendiri kepada orang lain, dan mencapai ambisi pribadi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Jadi, kita yang belajar tentang komunikasi ini tentu saja komunikasi untuk kelangsungan hidup dan komunikasi untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Jadi untuk diri sendiri kelangsungan hidup, juga untuk hubungannya dengan masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada dalam genggaman kita. Oke, dalam pandangan Wijaya, komunikasi dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, interpersonal communication, yang kedua organization communication. Jadi komunikasi individu dan komunikasi organisasi. Kemudian menurut Mahmud M. Hanafi, definisi komunikasi melibatkan tiga hal, yaitu orang, informasi yang sama, dan simbol-simbol yang digunakan. Artinya, komunikasi merupakan basis untuk
mengadakan kerjasama, interaksi, dan menebarkan pengaruh dalam manajemen organisasi. Nah, begitu tingginya peran-peran komunikasi ini dalam kita menjalankan interaksi sosial, dalam kita melakukan bisnis. Menurut E. Mulyana, fungsi komunikasi sebagai bentuk pola pada suatu organisasi dapat dianalisis dari beberapa aspek. Yang pertama itu aspek produksi dan pengaturan. Yang kedua aspek sosialisasi dan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, jaringan komunikasi. Jadi menurut pandangan Mulyana, fungsi komunikasi sebagai pembentuk pola pada suatu organisasi dapat dianalisis dari berbagai aspek. Tadi disampaikan produksi dan pengaturan. Hal ini meliputi menentukan sasaran dan tujuan, merumuskan bidang-bidang masalah, mengkoordinasi tugas-tugas secara fungsional, instruksi, petunjuk, dan perintah untuk melaksanakan fungsi serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahannya, mengembangkan prosedur, instruksi, pelaksanaan tugas dan fungsi, dan kebijaksanaan umum perusahaan, memimpin dan mempengaruhi serta untuk memotivasi bawahan, menentukan standar hasil prestasi kerja karyawan dan untuk menilai prestasi karyawan. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka untuk melakukan tugas-tugas yang ada di dalam fungsi komunikasi ini. Fungsi instruksi, petunjuk, ketika kita buat di dalam sebuah organisasi, maka komunikasi yang dilakukan harus dengan narasi-narasi yang dapat difahami oleh seluruh anggota organisasi. Jangan sekali-kali kita membuat aturan dengan bahasa yang sulit dimengerti atau multitafsir. Karena hal ini akan menyulitkan para anggota organisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan aspek sosialisasi dan pemeliharaan? Nah, ini mencakup di dalamnya berhubungan dengan yang berpengaruh pada harga diri, kebanggaan, rasa memiliki, tanggung jawab, baik dari atasan maupun bawahan, human relation antar pribadi dan manajemen organisasi, motivasi untuk menyatukan keinginan dan tujuan antar individu, kemudian tujuan perusahaan, arah, sasaran, dan lain sebagainya. Intinya aspek sosial ini juga mendorong para pemimpin seharusnya kemudian melakukan komunikasi dalam rangka ini untuk bisa memotivasi, mendorong orang untuk melakukan sesuatu secara ikhlas, mendorong seseorang untuk melakukan secara semangat, mendorong seseorang untuk melakukan dalam rangka untuk tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi, tujuan individu itu terdorong dari komunikasi yang baik. Nah, yang ketiga, jaringan komunikasi tadi yang disampaikan, yaitu hubungan struktur antara satu individu dengan individu lainnya dalam rangka untuk melakukan suatu interaksi. Berbagai macam interaksi tergantung dari kita yang menempati posisi di mana. Jadi interaksi yang ada bagaimana bisa mendorong fungsi komunikasi itu untuk bisa membuat harga diri seseorang itu tumbuh, kemudian produksi naik, kemudian aspek sosialnya juga baik, kemudian harga diri yang ada pada orang tersebut juga
memberikan dengan komunikasi yang baik, seseorang akan termotivasi, seseorang akan merasa harga dirinya dihormati, kemudian di sisi lain produktivitasnya juga bisa naik. Kemudian kalau dari sisi bahasa, komunikasi merupakan terjemahan dari communication yang berarti perhubungan atau perkabaran. Communicate berarti memberitahukan atau berhubungan. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yakni communicatio dengan kata dasar communis, M-nya 2 ya, yang berarti sama. Secara terminologis, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan suatu pesan dari pihak satu pada pihak lain dengan menggunakan suatu media. Sebagai makhluk sosial, manusia sering berkomunikasi satu sama lain. Namun, komunikasi bukan hanya dilakukan manusia saja, tapi juga dilakukan oleh makhluk-makhluk lain, itu dalam pandangan Islam. Semut atau lebah dikenal mampu berkomunikasi dengan baik. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun sepertinya mampu berkomunikasi. Komunikasi dilakukan oleh pihak-pihak yang memberitahukan, komunikator, kepada pihak penerima, komunikan. Komunikasi bisa efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama, atau diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga terjadi persepsi yang sama. Itu tentang komunikasi. Kalau beberapa definisi dapat disimpulkan dari banyak bicara di atas tadi, bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk membuat sikap, merubah pendapat atau merubah perilaku, baik secara langsung maupun secara lisan, kemudian baik langsung maupun melalui media. Komunikasi yang baik akan memberikan sumbangsih yang tinggi dalam dunia pendidikan, karena sesungguhnya tujuan akhir pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ini dalam pandangan Paulo. Nah, itu tentang komunikasi. Kemudian bagaimana kita mencoba melihat konsep-konsep komunikasi dalam berbagai pandangan ini. Sedangkan beberapa definisi komunikasi yang disampaikan oleh Himes, Street, dan Petty mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa, baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sedangkan dalam pandangan Roger, komunikasi dianggap sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian dan pemahaman. Itu beberapa tambahan pengertian komunikasi. Ada dalam pandangan Priyatna dan Elvinaro bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia dengan institusi, institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini dalam pandangan Priyatna. Sedangkan Purwanto
beranggapan bahwa komunikasi bisnis yang digunakan dalam dunia usaha mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita sudah memahami tentang model komunikasi. Ada beberapa unsur dalam komunikasi, antara lain ada sumber informasi, kemudian ada pesan itu sendiri, message, kemudian ada saluran atau media atau channel, kemudian ada receiver, ada penerima, kemudian ada efek. Dan efek ini bentuknya biasanya umpan balik jika kualitas komunikasinya juga bagus. Komunikasi dianggap berkualitas apabila komunikan itu memahami pesan yang disampaikan dengan baik dan benar, kemudian memberikan respon yang sepadan dengan informasi tersebut sebagaimana persis yang diinginkan oleh komunikator. Menurut Bove, bahwa komunikasi yang berkualitas dapat memunculkan kualitas kerja, kemudian dapat memperbaiki hubungan bisnis, kemudian menaikkan citra profesional bagi perusahaan tersebut dan memberikan berbagai kelebihan-kelebihan dikarenakan kualitas komunikasi yang baik. Jadi kualitas komunikasi yang baik pada akhirnya akan dapat menaikkan profit sebuah perusahaan. Tanpa komunikasi yang baik, citra dari perusahaan akan perlahan turun dan pada akhirnya akan dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Apa sesungguhnya manfaat dari komunikasi yang berkualitas? Banyak manfaat dan banyak error efeknya juga dari komunikasi yang kurang baik. Nah, kita lihat dulu dampak negatif dari komunikasi yang kurang baik. Yang pertama itu hubungan dengan stakeholder bisa lemah itu karena kualitas komunikasi yang buruk. Kemudian bisa juga promosi tidak berhasil, tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian citra juga menjadi buruk. Citra perusahaan, citra produk kita akan menjadi buruk. Kalau organisasi ya citra organisasi menjadi buruk. Banyak kita lihat karena ulah segelintir orang, negara menjadi buruk. Karena ulah segelintir orang, organisasi menjadi buruk. Karena ulah segelintir orang, citra perusahaan juga menjadi buruk. Bahkan organisasi keagamaan karena komunikasi yang kurang bagus bisa mengakibatkan buruknya citra organisasi tersebut. Kemudian tidak mampu memecahkan masalah. Jadi persoalan yang ada justru berkembang dan terus berkembang karena komunikasinya juga tidak berkualitas. Kemudian ragu dalam mengambil keputusan, tidak bisa tegas jelas gitu. Kemudian otomatis kerja menjadi tidak produktif dan akhirnya produktivitas menjadi menurun. Itu ketika kualitas komunikasi buruk. Kemudian
bagaimana ketika kualitas komunikasi itu baik? Yang pasti hubungan bisnis dengan perusahaan lain, dengan stakeholder dan lain sebagainya pasti akan lebih baik. Mereka akan menginformasikan tentang kebaikan-kebaikan yang mereka temukan kepada yang lainnya. Makanya kalau di rumah Padang Anda merasa tidak puas, beritahu kami. Anda merasa puas, beritahu teman. Itu kerangka komunikasi yang dibangun. Sederhana narasinya, tapi sesungguhnya itu bagian dari teori yang kita pelajari. Ya kayak yang di belakang-belakang truk gitu kan, banyak sekali tulisan-tulisan yang kadang membuat tersenyum orang lain. Itu lagi mengorbankan ya, truknya ditulis tapi yang suruh baca orang lain, dia sendiri lupa yang apa yang dia tulis. Nah, kemudian komunikasi yang bagus secara langsung maupun tidak langsung itu bagian dari marketing. Jadi karena orang merasa puas ketika komunikasi, dia akan menyampaikan kepada orang lain. Nah, kemudian otomatis ketika orang yang merasa puas dengan komunikasi perusahaan kita, organisasi kita, dengan sendirinya citra perusahaan kita juga menjadi meningkat. Nah, ketika sudah meningkat, maka produktivitas juga akan naik. Kinerja para karyawan yang ada di perusahaan kita atau kerja para anggota organisasi juga akan lebih baik gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini, para pemimpin harus bahagia karena kualitas komunikasinya bagus. Makanya kemudian pemimpin dapat merasakan manfaat dari komunikasi yang baik, yang berkualitas. Kemudian komunikasi yang berkualitas juga dapat melakukan problem solving secara tepat. Karena apa? Informasi yang didapat itu sudah sesuai. Kemudian ketika pemimpin mengambil keputusan juga sudah sangat tegas, jelas, dan mengambil keputusan tanpa ragu. Itu beberapa manfaat yang bisa ditemukan dari hasil komunikasi yang berkualitas. Mari kita belajar bagaimana sih komunikasi yang berkualitas dari sisi ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu narasi yang dibangun itu sangat praktis. Jadi orang mendengar itu langsung paham. Karena kepraktisan, tidak muter-muter ke sana sini gitu kan, tidak memanjang melebar gitu kan. Tidak bicara ke utara dulu baru ke selatan padahal tujuannya ke barat. Dia praktis langsung ke inti persoalan. Kemudian yang kedua, berarti menggunakan bahasa yang sangat ringkas, real, nyata atau faktual. Ini bicara itu nyata, bukan angan-angan, bukan sesuatu yang kemudian harus didiskusikan kembali, tapi udah betul-betul real. Apa yang dia sampaikan itu real, apa yang komunikan sampaikan itu real. Kemudian jelas bahasanya, kemudian tidak mengandung unsur suudzon atau duga-menduga. Kemudian bicaranya itu padat dan jelas. Nah, ini ciri-ciri dari komunikasi yang berkualitas. Kemudian apa sih tujuan orang berkomunikasi itu? Otomatis jika kita pebisnis,
komunikasi yang dibangun diharapkan pertama adalah profit change, perubahan pada pendapatan, pada keuntungan perusahaan kita. Jika sosial, komunikasi sosial, maka yang diinginkan adalah attitude change, perubahan sikap. Kemudian opinion change, perubahan pendapat. Kemudian behavior change, perubahan perilaku. Dan yang lebih lagi adalah social change, perubahan sosial. Jadi tergantung dari kita melakukan komunikasi. Jika profit, maka kita juga harapannya bagaimana terdapat perubahan profit, keuntungan. Nah, behavior, perilaku, ada perubahan perilaku dari karyawan kita, dari anggota organisasi kita. Nah, ini tujuan orang berkomunikasi. Kemudian bentuk dasar komunikasi, ya. Bentuk dasar komunikasi itu kita mengenal dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal yakni bentuk komunikasi yang menggunakan lisan atau tulisan. Nah, ini paling banyak di dunia sosial dan dunia bisnis. Jadi komunikasi verbal ini banyak kita temukan dalam rangka untuk mengembangkan bisnis, dalam rangka untuk kegiatan sosial, di kemasyarakatan. Ini porsinya adalah yang terbesar. Nah, dengan komunikasi verbal ini, pemikiran, ide, pengambilan keputusan, kemudian pemberian reward, punishment dalam sebuah perusahaan, kemudian perilaku dengan masyarakat, ini memiliki porsi yang lebih besar karena ini jauh lebih mudah daripada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu jika salah dalam mempersepsikan bisa salah dalam memutuskan, dan tidak semua orang bisa memahami itu, hanya orang-orang tertentu. Tapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa porsi komunikasi verbal itu lebih besar, di samping karena memiliki bukti, ada narasi yang dibangun ketika memberikan sumbangan pemikiran, mengambil keputusan, memberikan ide, membangun kecintaan dan lain sebagainya. Itu komunikasi verbal jauh lebih mudah untuk dijadikan sandaran penafsiran terhadap narasi yang dibangun. Kalaupun kadang-kadang tadi dapat dibangun, dapat berbeda dengan para pemberi informasi, tapi porsinya dia lebih kecil, sehingga perusahaan, organisasi lebih banyak menggunakan komunikasi verbal. Nah, dalam praktiknya komunikasi verbal dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain satu adalah dengan mendengarkan, ya, listening, mendengar berarti itu sedang melakukan komunikasi. Kemudian reading, membaca. Kemudian writing, menulis. Speaking, dengan cara berbicara. Jadi ini yang jauh lebih mudah daripada komunikasi nonverbal.
Tapi masing-masing ya memiliki kelebihan dan kekurangan. Komunikasi verbal memiliki kelebihan, komunikasi verbal juga memiliki kekurangan, begitu juga nonverbal memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Makanya Anda sebagai calon seorang manajer, persiapkan dua model komunikasi ini secara matang, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Tapi yang menarik buat kita, hasil penelitian dari Albert ini yang menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan yang bersumber dari pembicaraan orang itu hanya 7%. Kemudian, nah ini yang paling tinggi, dari ekspresi wajah justru 55%. Sementara dari vokal suara itu 38%. Jadi kalau ingin yakin banget, kita justru harus belajar komunikasi nonverbal, ya. Nah ini dibutuhkan oleh para pemimpin biar mengetahui gitu loh. Sama dengan kita melihat orang sedih yang asli dengan orang sedih yang dibuat-buat juga harus paham seorang pemimpin. Melihat narasi yang terbata-bata, melihat kedipan mata, melihat bahasa tubuh, itu harus belajar calon seorang pemimpin. Jangan sampai kita dia udah mengatakan begini, padahal ketika menyampaikan narasinya bahasanya tubuh juga berbeda. Nah ini menarik untuk dipelajari untuk nonverbal ini bagi teman-teman yang lebih menginginkan menjadi seorang pemimpin. Jadi bahasa tubuh itu, ekspresi wajah itu validitas informasinya lebih tinggi dari kata-kata, dari komunikasi verbal. Tapi kalau mampu membaca, kalau enggak malah jadi fitnah, jadi miscommunication, kemudian jadi konflik yang tidak bermanfaat. Makanya pelajari secara mendalam tentang verbal dan nonverbal ini. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan tidak menggunakan narasi atau tidak terucap dan tidak tertulis. Nah, menurut Mark bahwa manfaat atau fungsi komunikasi nonverbal dapat bersanding dengan pesan verbal. Jadi bisa dua-duanya. Ya, jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa nonverbal itu selain kata-kata dan tulisan, itu berarti nonverbal. Nah, jika bersandingan seperti itu, maka fungsinya itu antara lain adalah berbentuk substitusi, yakni menggantikan lambang-lambang yang ada dalam komunikasi verbal. Contoh, anggukan kepala seseorang ketika dia menyampaikan tentang persetujuan. Kemudian ada yang kedua, misalnya menolak dengan cara menggelengkan kepala. Itu sering orang mengatakan repetisi. Kemudian ada yang kontradiksi. Contohnya memuji prestasi teman-teman dengan bibir yang bergerak berbeda. Kemudian berkata menggembirakan tapi bibirnya seperti sedih, itu bisa kontradiksi. Bisa juga pelengkap,
yaitu jadi komplement. Misalnya orang sedih dengan air mata gitu, mengungkapkannya tidak dengan kata-kata tapi dengan air mata, model kesedihan-kesedihan itu. Kemudian bisa juga aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Kita sering melihat jika seseorang jengkel itu akan lebih lengkap dengan membantingkan gelas contohnya. Nah, itu beberapa fungsi yang bisa kita lihat ada. Kita coba bandingkan antara model komunikasi David dengan komunikasi Nebov. Nah, jika bicara tentang model komunikasi David, maka pertama itu ada sumber informasi, sumber pesan, kemudian ada pesan itu sendiri, kemudian ada saluran dan media, kemudian ada penerima, ada efeknya, dan efek itu akan memunculkan feedback, umpan balik, dan akan kembali ke sumber pesan atau sumber informasi itu. Ini menurut model komunikasi David. Sedangkan model komunikasi menurut Bove, pertama itu pengirim memiliki ide dan gagasan. Ide gagasan kemudian berubah menjadi pesan. Pesan yang ada kemudian disampaikan ke penerima pesan atau yang mendapatkan pesan, dan yang mendapatkan pesan itu bereaksi dan mengirim umpan balik kepada pengirim informasi atau ide gagasan. Ini polanya hampir sama, sedikit ada perbedaan. Nah, jika kita kembali ke bentuk dasar komunikasi, tadi ada komunikasi verbal dan non verbal itu, Bove menyatakan bahwa komunikasi non verbal adalah bagian dari kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi, suara, sikap yang memungkinkan seorang untuk berkomunikasi tanpa kata. Karena tadi fungsinya banyak dalam pandangan Bove ini. Nah, tingkat kepercayaan menurut Albert Maharibian itu juga sama tadi dalam presentasi yang seperti disampaikan tadi, tetapinya nilainya berbeda. Bahwa tingkat kepercayaan muncul karena bahasa verbal itu 7%, ya, jadi hanya 7% saja untuk bahasa verbal menurut Albert. Kemudian dalam vokal itu ada 38%, sementara ekspresi wajah itu di 55%. Jadi penting untuk calon pemimpin ini ada dua konsep, dua pola yang atau dua hasil penelitian yang mendorong seseorang untuk memahami bahasa tubuh, bukan hanya dari tadi komunikasi nonverbal tadi, bukan hanya dari bahasa lisan. Karena tadi ada polanya juga, ternyata polanya juga mendorong orang untuk juga menggunakan bahasa nonverbal karena kebenarannya tingkat kepercayaannya itu lebih tinggi. Jadi tingkat kepercayaan bahasa nonverbal orang itu di 55%. Tapi ya tetap saja kalaupun tinggi tidak menjadi sandaran utama, karena sangat sulit untuk dijadikan sebagai bukti bahwa narasinya itu bisa dijadikan alat pembuktian dalam setiap kegiatan. Karena
bahasa nonverbal tidak semua orang bisa memahami itu. Bahkan orang kalau dia kan sudah mengatakan ini, sudah ada juga orang yang meyakini sepenuhnya terhadap bahasa verbal. Saya sampaikan sekali lagi bahwa penting untuk para calon manajer, calon pemimpin, calon pimpinan organisasi sosial dan bisnis itu untuk belajar bahasa nonverbal, belajar komunikasi nonverbal. Nah, bahasa nonverbal yang sering kita lihat antara lain adalah dengan gerak tubuh. Ya, bahasa tubuh kita sering mendengar. Isyarat-isyarat itu bahasa tubuh orang yang seorang pemimpin, Anda yang biasa jadi khotib. Biasa jadi khotib, khotbah Anda kelamaan, itu orang merem melek, gusak gesek, angkat kepala, nundukkan lagi, ini khutbahnya nggak selesai-selesai gitu. Harus bisa membaca, diperingkas kalau sudah banyak yang begitu. Kemudian Anda imam atau Anda khotib, hujan deras sementara ada jamaah di luar, ya dipersingkat, jangan khutbah saya selesaikan aja. Baca bahasa tubuh orang, pasti mereka itu kan gelisah. Makanya silahkan Anda baca hal itu. Kemudian itu yang berkenaan dengan gerak tubuh, bahasa tubuh. Kemudian ada gerak mata, ya. Bagaimana gerakan mata kita, kan seperti itu. Bisa. Kemudian ada gerak mata. Ada gerak mata, ada sentuhan. Kemudian ada bau, ada bunyi, ada warna, ada diam, ada gerak tubuh yang lain, ada sentuhan. Itu bagian yang harus bisa dibaca oleh sahabat semua. Bahkan sekarang di HP kita juga kan sudah banyak banget ketawa dengan hanya bibir terbuka gitu kan, lebih efisien daripada tersenyum hahaha ya, dengan gambar-gambar itu kan bisa lebih mudah. Artinya ini bisa dipelajari oleh kita, tetapi lagi-lagi harus hati-hati dalam mengambil keputusan atas bahasa-bahasa nonverbal, kalaupun dari sisi validitas informasi, dari sisi kesahihan jauh lebih sahih bahasa tubuh. Jadi teman-teman calon manajer, calon pimpinan perusahaan untuk terus belajar bahasa verbal dan non-verbal. Kemudian ada tipe komunikasi. Ada public communication, yaitu komunikasi publik. Ada mass communication, komunikasi massa. Ada interpersonal communication, komunikasi antar individu. Ada communication, ada small group communication, komunikasi kelompok kecil. Ada interpersonal communication, ada komunikasi dengan diri sendiri. Ini tipe komunikasi. Nah, secara garis besar fungsi komunikasi bisa sebagai pendidikan, bisa sebagai bahan diskusi, bisa motivasi, bisa sosialisasi, bisa sebagai informasi, bisa untuk memajukan kebudayaan, bisa untuk hiburan, bisa untuk integrasi, bisa untuk dakwah, bisa untuk pengembangan sosial budaya, bisa untuk pengembangan bisnis. Jadi fungsi komunikasi itu banyak sekali. Silahkan dikembangkan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Sedangkan hambatan-hambatan komunikasi bisa kita temukan sangat banyak di lapangan. Pertama itu karena
berbedanya pengetahuan, berbedanya persepsi, berbedanya bahasa. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah fisik pendengaran yang kurang baik, kemudian emosi, orang kondisi emosi menjadi hambatan komunikasi. Bahkan dalam Islam dilarang memutuskan sebuah persoalan ketika dalam kondisi emosi. Perbedaan budaya, perbedaan fisik dan psikis lainnya, ini kemudian yang bisa menghambat komunikasi. Bagi kita mahasiswa dan dosen, yang kadang-kadang lebih menghambat komunikasi adalah konstruk berpikir atau pola pikir. Ini yang sering ditemukan kalau di dunia pendidikan. Pola pikir yang berbeda itu bisa menghambat kualitas komunikasi. Jadi mahasiswa yang dibutuhkan sesungguhnya adalah konstruk berpikirnya, pola berpikirnya, kerangka pikirnya. Untuk apa? Untuk menyimpulkan dari hasil apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, sering terjadi begini. Dosen menyampaikan tentang konstruk berpikir, kemudian mengambil contoh. Ketika contohnya dianggap tidak benar, maka konstruk berpikirnya juga tidak benar. Padahal inti dari yang disampaikan adalah konstruknya. Apalagi kemudian komunikasi yang dibangun dari contoh tersebut bersentuhan dengan kelompoknya, bersentuhan dengan komunitasnya, nanti, nah ini yang paling berbahaya. Makanya jangan sampai ini menganggap konstruk yang dibangun itu kurang tepat. Nah, ini karena mengambil contohnya. Padahal contoh itu hanya untuk mengantarkan konstruksi berpikir. Jadi yang terpentingnya adalah konstruksi berpikirnya, bukan contohnya. Contoh kita bisa mengambil sendiri. Kebetulan mungkin komunikatornya lebih dekat kepada apa yang disampaikan, sementara dari sisi lain komunikannya itu tidak pernah bersentuhan dengan itu, akibatnya di situ terjadi gangguan komunikasi, terjadi rintangan komunikasi karena contoh itu sering sekali ditemukan di kampus. Makanya yang terpenting bagi mahasiswa bagaimana konstruk yang didapat dari informasi yang disampaikan itu. Kemudian para mahasiswa sekalian, sahabat-sahabat semua, bagaimana kita untuk memperbaiki komunikasi yang kurang berkualitas, bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi yang ditemukan di lapangan. Ada beberapa catatan penting untuk para mahasiswa. Yang pertama, selalulah mengambil kesimpulan dari konstruk berpikir komunikan. Jadi konstruknya yang diambil tuh untuk mengurangi hambatan itu. Yang kedua, selalu menjaga komunikasi yang terbuka. Kemudian yang ketiga, selalu memahami perbedaan budaya sehingga komunikasi bisa dihantarkan secara baik. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima. Jadi pusatnya pada penerima. Jika Anda seorang pemimpin, maka pada anggota. Berarti kalau ada salah persepsi segera dijelaskan gitu. Kemudian gunakan teknologi hari ini dengan sempurna. Jadi banyak orang yang mengungkit kata-kata karena kemudian terekam bisa dibetulkan. Itu bisa dijelaskan kembali dengan rekaman yang ada, maksud saya seperti ini. Kemudian dalam kondisi tertentu gunakan pemberi berita itu
setelah memberikan konfirmasi dijadikan sebagai sandaran utama. Jadi kalau sudah orang salah bicara, kemudian kita minta konfirmasi, kemudian si pemberi informasi sudah meminta maaf, sudah menjelaskan, kita sebaiknya menerima itu. Kemudian yang terakhir, gunakan etika berkomunikasi dengan melihat psikologis, sosiologis, kemudian bahkan ini geografis seseorang. Karena hal ini akan mengantarkan kita kepada kualitas yang jika ini diperhatikan akan mengurangi hambatan berkomunikasi sehingga kualitas komunikasi kita menjadi baik. Dalam pandangan lain bahwa fungsi informasi juga memiliki beberapa, ada sekitar 6 ini. Yang pertama adalah fungsi informasi. Jadi informasi itu untuk memberitahukan suatu pesan kepada pihak lain agar komunikasi menghadirkan informasi yang dapat dipahami oleh komunikan dan komunikator secara bersama-sama. Jadi penyampaian informasi intinya. Yang kedua, fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan. Kemudian fungsi kontrol, kemudian fungsi sosial, kemudian fungsi ekonomi, dan fungsi dakwah. Nah, dalam Islam prinsip-prinsip komunikasi disandarkan kepada narasi pesan Allah dengan prinsip kaulan sadidan. Ya, kaulan sadidan artinya pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak berbohong, tidak berbelit-belit. Nah, hal ini dalam Al-Quran tidak hanya sekali disampaikan untuk mempertegas bahwa biasakan untuk menyampaikan informasi secara benar, jujur, lurus ini. Tidak berbohong, tidak berbelit-belit ini. Nah, yang selanjutnya kita juga diingatkan, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Agar kita hendaklah berkata yang baik saja atau pilihannya diam. Nah, ini. Kemudian kita juga diberi prinsip oleh Al-Quran, yaitu dengan prinsip komunikasi yang kaulan kariman. Sama, ini juga tidak hanya sekali. Islam mengingatkan untuk kaulan kariman itu kepada Tuhannya, kepada makhluknya, kepada orang tua, dan kepada sesama. Allah berpesan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ini wa bil walidaini ihsana, dengan orang tua berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, ini bagian dari etika pergaulan dan prinsip komunikasi. Ayat ini juga mengaitkan interaksi dan moral, tanggung jawab pribadi dan sosial,
mengaitkannya dengan keesaan Allah. Bahkan dengan akidah ini dikaitkan juga dengan hubungan ikatan keluarga, kelompok, dan ikatan hidup. Nah, kemudian kaulan maisyuran dalam konteks ini adalah ketika Allah memberikan pendidikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana dalam menghadapi keluarga dekat, orang miskin, dan musafir. Ini dalam Al-Isra ayat 28. Kaulam maisuro. Nah, ini fakul lahum kaulam maisuro. Nah, secara etimologis kata maisyuran berasal dari kata yasara yang artinya mudah, gampang. Ketika kata-kata ini digabungkan dengan kata kaulan menjadi kaulam maisyuran, maka artinya menjadi berkata dengan mudah dan gampang. Berkata dengan mudah maksudnya adalah kata yang digunakan mudah dicerna, dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Nah, kemudian kaulam balighun. Kaulam balighun ini berarti perkataan yang fasih, jelas maknanya, terang dan tepat dalam mengungkapkan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, prinsip kaulam balighun dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Kaulam balighun terjadi bila komunikator menyesuaikan pembicaranya dengan sifat-sifat komunikan. Nah, ini penting untuk dipahami oleh kita bersama. Kemudian ada kaulam ma'rufan. Kaulam ma'rufa ini dalam Quran lebih dari barangkali ada sampai 5 kali disampaikan. Pertama, berkenaan dengan pemeliharaan harta anak yatim. Kedua, berkenaan dengan perkataan terhadap anak yatim dan orang miskin. Ketiga, berkenaan dengan harta yang diinfakkan atau disedekahkan kepada orang lain. Keempat, berkenaan dengan ketentuan Allah terhadap istri Nabi. Kelima, berkenaan doa soal pinangan terhadap seorang wanita. Kata ma'rufan dalam kelima ayat tersebut bisa juga disinonimkan dengan kata al-khair atau al-ihsan yang berarti baik. Kata ma'rufan juga merupakan prinsip. Kaulan ma'rufan itu prinsip komunikasi, ya, karena memiliki persamaan kata dengan al-khair, al-ihsan yang berarti baik. Al-Quran di sini menegaskan pentingnya berkata atau bicara yang baik dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dengan adanya pembicaraan yang baik, maka berkah dan pahala akan mengalir baik pada diri komunikator maupun pada komunikannya. Dengan komunikasi yang baik dan prinsip-prinsip yang baik di dalam Al-Quran bisa mendorong kita untuk selalu baik juga dalam perilakunya, baik juga dalam organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi bisnis. Nah, komunikasi yang baik ini tentu saja akan mendorong seluruh anggota organisasi untuk selalu berkomitmen terhadap organisasinya. Perilaku baik komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja, dan kinerja yang baik akan memunculkan komitmen yang baik juga. Jadi Islam mengajarkan kepada manusia untuk
menjalankan prinsip-prinsip komunikasi yang sesuai dengan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama adalah kaulan sadidan atau kaulan sadida, perkataan yang benar. Allah berpesan kepada manusia, wal yakhshalladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim fal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar ini menjadi sandaran bagi kita untuk menjadi prinsip yang selalu dilakukan apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perkataan yang benar ini akan membawa kita kepada ketenangan. Dengan perkataan yang benar ini akan mengantarkan kita kepada kepercayaan orang terhadap apa yang kita katakan. Kemudian Allah juga berpesan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 63, kaulam baligh. Ya, kaulam baligh itu berarti perkataan yang membekas pada jiwa, komunikatif, mudah dimengerti, tepat sasaran, dan ini mengantarkan kepada kita untuk selalu bicara dengan narasi yang menyejukkan orang lain. Orang yang tidak perlu informasi kita, tidak butuh diinformasikan, jadi informasi komunikasi kita juga melihat sasaran. Jadi kalau dengan anak-anak pola komunikasinya juga seperti apa, dengan orang tua seperti apa gitu kan. Kemudian di ruang kuliah seperti apa, di luar ruang kuliah seperti apa. Jadi memberikan kepada kita ruang untuk bisa membaca siapa yang menjadi komunikannya. Ini penting karena kadang-kadang kita berbeda persepsi tentang narasi yang dibangun ketika di situ ada anak-anak, ada orang dewasa gitu, ada kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan. Nah, nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Kemudian ada kaulam maisuro. Ini perkataan yang ringan, sederhana, lisan yang terbangun dalam diri kita diharapkan narasinya itu tidak menukik-nukik gitu kan. Jadi sama komunikatornya kembali lagi harus melihat siapa yang diajak bicara. Kemudian kaulan layyinan itu perkataan yang lemah lembut. Ini Allah berpesan di dalam surat Toha ayat 44. Maka berbicaralah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ini mengajarkan lagi prinsip berkata dengan lemah lembut ini. Kemudian kaulan kariman, perkataan yang mulia. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana perkataan yang mulia dalam berkomunikasi kepada siapapun. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perkataan yang mulia. Kemudian kaulam ma'rufah, perkataan yang baik.
atau sering dikatakan juga oleh kita dengan perkataan yang pantas. Ini bermakna memberikan atau menimbulkan kebaikan. Dari kata-kata kita itu menimbulkan kebaikan kepada orang lain. Nah, nanti akhirnya juga feedbacknya adalah kebaikan terhadap diri sendiri. Itu beberapa pesan yang disampaikan oleh Allah agar kita dalam berkomunikasi itu menumbuhkan prinsip-prinsip komunikasi sehingga kualitas kita menjadi baik, dan jika kualitas komunikasi kita menjadi baik, manfaatnya akan lebih besar. Oke, dalam berkomunikasi, strategi yang harus dilakukan menurut Kultip dikenal dengan konsep 7CS, yaitu credibility. Jadi komunikasi harus ada saling percaya antara pihak komunikan dengan komunikator sehingga bangunan komunikasi mendapat kepercayaan. Kemudian konteks menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan kehidupan sosial. Pesan sebaiknya disampaikan dengan jelas serta sikap partisipatif. Komunikasi efektif diperlukan untuk mendukung lingkungan sosial melalui pemberitaan di berbagai media massa. Kemudian konten atau isi. Pesan menyangkut kepentingan orang banyak atau publik sehingga informasi dapat diterima sebagai sesuatu yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Clarity, kejelasan. Pesan disampaikan dengan kata-kata yang sangat jelas dan mudah dimengerti oleh semua masyarakat. Kemudian community and konsistensi. Komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan secara berulang-ulang dengan berbagai varian yang berbeda-beda. Dengan cara demikian adalah untuk mempermudah seluruh proses informasi, juga menunjuk kepada tema yang selalu konsisten. Kemudian saluran, channel, menggunakan saluran media informasi. Kemudian capacity of the audience, kapasitas banyak yang memungkinkan kemampuan yang dimiliki oleh halayak banyak. Komunikasi menjadi efektif bagi masyarakat bila berkaitan dengan faktor-faktor yang bermanfaat seperti kebiasaan dan peningkatan kemampuan membaca dan pembangunan pengetahuan. Nah, itu beberapa strategi yang bisa digunakan dalam berkomunikasi. Demikian kajian tentang komunikasi. Hanya Allah yang tahu tentang kebenaran, tetapi kita mencoba dalam berkomunikasi kita menggunakan prinsip qaulan sadidan, perkataan-perkataan yang benar, kemudian qaulan baligha, perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, sampai informasinya dengan baik dan benar. Qaulan maisura, kemudian perkataan yang ringan yang memudahkan orang untuk bisa memahami. Kemudian qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, membuat orang lain merasakan nyaman ketika kita bicara. Kemudian qaulan karima, perkataan yang mulia yang bisa membuat orang merasa tentram. Kemudian qaulan ma'rufa, perkataan yang baik yang memberikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan.
Semua kebenaran milik Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan darinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah untuk kita semua.